Halo, ketemu lagi dengan Niko dari channel Obat Gaptek di sini, dan kali ini saya jadi reviewer tamu di channel Gadget Gaul buat ngaduin dua smartphone favorit, yaitu Asus Zenfone 2 ZE551ml RAM 2GB, panjang amat namanya ya, yang dijual di harga 3 juta lebih dikit, mungkin 3 juta pas juga ada, dengan lawannya Xiaomi Mi 4i yang berbanderol 2,8 jutaan di mi.com. Untuk perbandingan sektor desain sama user interface ada di channel Obat Gaptek ya, linknya ada di bawah. Sisanya ada di sini semua. Oke, langsung kita ulas. Ini dia perbandingannya. Oke, langsung ke display. Sebenarnya layar Zenfone 2 udah keren ya, asal nggak ditaruh sebelahan sama layar Xiaomi Mi 4i. Karena layar Zenfone 2 yang tadinya keren, mendadak jadi kelihatan sedikit pudar warnanya. Penyebabnya, layar Mi 4i udah pakai teknologi NTSC 95% Ultra High Color Gamut. Pas siang-siang di luar ruangan, perbedaannya jadi lebih timpang lagi. Sunlight display Mi 4i benar-benar nggak bisa diimbangi oleh auto brightness biasanya Zenfone 2. Jadi, untuk sektor display, jelas ya, Mi 4i unggul telak. Tapi masalahnya bukan di layar Zenfone 2 yang jelek, tapi layar Xiaomi Mi 4i-nya yang wow, fantastic baby. Performa hardware-nya 11-12 lah. Skor Antutu Asus 40.000 lebih dikit dan Xiaomi 40.000 kurang dikit. Sama-sama ada pilihan mode balance untuk penggunaan ringan yang hemat baterai dan mode performance untuk penggunaan berat. Tapi walau performa hardware-nya kurang lebih sekelas, Asus Zenfone 2 terasa lebih nyaman untuk dipakai buat ngegame dan grafik 3D yang intens. Bukan karena di Zenfone 2 gamenya berjalan dengan lebih mulus ya, tapi lebih karena main game di Zenfone 2 terasa lebih adem bodi HP-nya. Plus, file-file game HD yang terkenal haus memori bisa dioper penempatannya ke memori microSD. USB on the go, dual SIM card support, sampai konektivitas 4G LTE sudah diakomodir keduanya. Tapi sayangnya, Mi 4i nggak support 4G LTE di 900 MHz, jadi harus nunggu jaringan tersedia di akhir tahun inilah ya. Mi 4i yang punya frame body yang cukup jauh lebih kecil dan tipis, tapi punya baterai yang lebih besar dibanding si bongsor Asus Zenfone 2, yaitu 3120 mAh berbanding 3000 mAh saja. Hal ini buat saya cukup luar biasa ya, dan menandakan desain interior dan eksterior Mi 4i terkesan compact, efisien, dan padat. Daya tahan baterainya juga lebih juara Mi 4i yang punya screen on time di 4 jam lebih dikit dibanding Zenfone 2 yang hanya punya screen on time di 3 jam lebih dikit. Jadi cukup signifikan lah ya. Dengan penggunaan jawab-jawab lumayan banyak pertanyaan yang masuk ke Twitter, YouTube, Facebook, Instagramnya Obat Gaptek, terus sedikit browsing, streaming video, plus gaming 3D, dikit-dikit lah. Mi 4i bisa diandalkan untuk penggunaan sehari penuh sampai waktu tidur tiba, sedangkan Zenfone 2 biasanya mulai keteter di sore hari, dan harus dicas ulang kalau malamnya ada acara nongkrong sama teman-teman. Jadi, di sektor hardware, tampaknya Asus secara general lebih unggul, karena punya skor benchmark Antutu yang sedikit lebih tinggi, lalu lebih nyaman untuk gaming dengan temperatur komponen yang terjaga, support 4G LTE di 900 MHz, dan pastinya punya fleksibilitas manajemen memori yang lebih oke, karena udah support microSD. Sedangkan Xiaomi tampaknya bukan ditujukan untuk para gamers, namun daya tahan baterai yang bisa diandalkan adalah poin plus yang selalu didambakan oleh pengguna smartphone manapun. Intinya, kualitas sensor modul kamera di Zenfone 2 maupun Mi 4i sebenarnya sama-sama udah bagus. Asus tampil lebih natural apa adanya, dan Xiaomi cenderung menambahkan kadar brightness atau kecerahan dari warna aslinya, tapi nggak banyak kok. Dalam berbagai kondisi pencahayaan yang sulit sekalipun, seperti low light ataupun backlight, kedua kameranya mampu menghasilkan gambar yang terbilang apik. Tapi pada kondisi low light, Xiaomi lebih terang hasilnya dibandingkan Asus. Dan di kondisi backlight, penggunaan HDR di Xiaomi terlihat mampu menghasilkan tangkapan yang lebih baik. Gak berhenti sampai di situ, kecepatan pengujian fokus bolehlah sama cepatnya. Namun jeda antara satu tangkapan foto ke tangkapan selanjutnya jelas-jelas unggul Xiaomi yang mampu tampil lebih gesit. Keduanya udah dibekali oleh dual tone LED flash yang kinerjanya prima. Walau LED Asus tampak sedikit lebih terang, tapi kekuningan.
Untuk berselfie, kembali sensor kedua kameranya sudah oke. Perbedaannya lebih banyak di pengaturan software Pro Selfie-nya ya. Asus punya lebih banyak pengaturan yang bisa menghasilkan foto selfie yang jauh lebih ganteng dari aslinya. Sedangkan Xiaomi ada fitur tebak-tebak umur dan gender sih, tapi mungkin karena fitur ini jadi viewfinder kamera depannya kerasa agak lag atau kurang mulus ya frame rate-nya. Dan semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan update software ke depannya. Untuk perekaman videonya, kembali. Walaupun keduanya sama-sama mampu menghasilkan perekaman video yang baik, namun hasil video Xiaomi tampil lebih terang. Tapi ada satu hal yang nggak berhubungan dengan kamera, namun bisa buat kamera Xiaomi tampil jauh lebih baik lagi dari Asus. Apa nayo? Sekarang saya tanya, lebih seringan di mana? Kita lihat foto hasil tangkapan kamera smartphone kita, di HP-nya langsung atau di layar komputer? Mayoritas sih saya rasa di HP-nya pastinya ya. Dan layar Mi 4i yang Wow, fantastic, baby. ini bikin hasil foto kamera kita jadi kelihatan lebih cerah, kaya warna dan cemerlang. Jadi, walau keduanya punya kamera yang bagus, tampaknya untuk kamera utama, Xiaomi sedikit lebih unggul dibandingkan Asus. Sedangkan kamera depannya, kembali keduanya udah oke sih, hanya Xiaomi punya kelemahan di lag pada viewfindernya. Juga masalah mirror yang nggak otomatis di flip hasil fotonya. Sedangkan Asus mampu memberikan keleluasaan pengaturan foto selfie yang lebih kaya. So, untuk kamera depan, Asus saya kira unggul ya. Saya tes musik player kedua smartphone ini pakai earphone merek Sony. Dan hasilnya, saya lebih suka keluaran suara Asus Zenfone 2 yang mampu terdengar lebih akurat, berimbang, luas, dan jernih. Kemungkinan karena andil teknologi Sonic Masternya Asus. Walau kembali, keluaran suara Mi 4i juga sebenarnya sudah sangat baik dan memuaskan. Tapi ya namanya juga review perbandingan, jadi harus dikasih tahu mana yang lebih oke. Dijajal keluaran speaker bodinya, bisa dibilang kualitasnya setara bagusnya. Oke, jadi kesimpulannya, walaupun berada di kelas yang sama, menurut saya kedua smartphone yang kita adu kali ini lebih cenderung saling mengisi luasnya selera pasar dibanding beradu langsung saling bunuh di kisaran harga yang sama. Walau secara overall Xiaomi Mi 4i yang harganya sedikit lebih murah namun ternyata punya lebih banyak keunggulan, terutama pada performa layar, kamera utama hingga daya tahan baterai, tidak akan serta-merta membuat seluruh pasar berbondong-bondong untuk lebih memilihnya dibandingkan Asus Zenfone 2 ZL551ml versi RAM 2GB ini. Karena konsumen yang memiliki preferensi untuk lebih memilih 1. Desain yang mampu mencerminkan kemapanan. 2. Penyuka layar yang lebih besar untuk kenyamanan konsumsi multimedia dan browsing. 3. Lebih prefer UI material design. 4. Hingga gamer kelas berat, tapi yang punya power bank ya, akan lebih terpuaskan oleh Asus Zenfone 2 dibandingkan Xiaomi Mi 4i. Kalau menurut pandangan saya pribadi nih ya, Mi 4i ini adalah sebuah smartphone yang sangat-sangat ideal buat cewek. Karena punya desain yang cantik banget. Kedua, pilihan warna yang cheeky dan lucu-lucu. Ketiga, tipis dan ringkas. Keempat, pilihan tema dan kustomisasi yang seabrek. Kelima, kameranya bagus. Keenam, selfie-nya mantap. Ketujuh, lihat hasil foto di layar yang hebat. Kedelapan, baterai tahan lama jadi nggak perlu bawa powerbank dalam tas kecilnya. Plus, kalau cewek jarang main game-game berat yang biasanya ngabisin memori internal yang terbatas kapasitasnya dan bikin panas bodi HP-nya. Hanya sayangnya, konsumen cewek, walau nggak semua nih ya, cenderung lebih branded-minded buat memilih HP idealnya. Plus, kadang males ikutan flash sale di mi.com. Jadi, menurut saya, Xiaomi harus lebih giat PDKT ke kaum hawa yang lagi cari HP di kisaran harga 2,5-3 jutaan. Tapi ini hanya karang-karangan saya aja sih, dan sama sekali nggak menutup kemungkinan pengguna cowok yang jarang ngegame HD dan nggak suka numpuk file-file berukuran besar di HP-nya. Oke guys, tetaplah sadar iptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.